Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 871. Trik Zhao Jingyu telah membuat perubahan drastis. Hilangnya harmoni dan energi yang sangat besar tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi kelompok Li Fengyi, tetapi juga menyebabkan moral anggota Panji mereka turun drastis. Yang paling penting, Zhao Jingyu telah menggunakan metode lain untuk menghindari kekuatan formasi. Dia telah memanfaatkan boneka harimau hitam untuk meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat mutiara surgawi. Ini cukup untuk memberikan keunggulan dalam situasi ini. Berbeda dengan wajah khawatir Li Fengyi dan yang lainnya, Li Luo tetap tenang. Pada saat yang sama ketika Zhao Jingyu mengaktifkan lingkungannya untuk memutuskan koneksi mereka dengan anggota Panji mereka dan mengaktifkan harmoni, Li Luo telah melakukan kontak dengan serigala surgawi ekor 3 di gelang merahnya. Hal ini memberi kepastian, meski harmoni terganggu, dia masih bisa meminjam kekuatan serigala. Itu hanya perubahan dari siapa yang memberinya kekuatan. Oleh karena itu, situasi yang ada belum tentu berdampak buruk bagi Li Luo. Li Luo, izinkan aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya, potong lenganmu sendiri dan aku akan melepaskanmu, kata Zhao Jingyu kepada Li Luo sambil menatap mereka dengan santai sambil menutupinya. Sebagai tanggapan, Li Luo mengungkapkan senyuman lembut dan berkata, tidak kusangka kamu menjadi orang yang begitu cerewet. Kalau begitu, kamu boleh meninggalkan 5 taring naga dan keluar dari sini. Mata Zhao Jingyu menjadi sangat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak repot-repot berbicara lagi, dan kekuatan melonjak tanpa syarat di dalam tubuhnya. Meskipun intensitas energinya jauh lebih rendah dari sebelumnya, itu masih merupakan kekuatan yang ada di tingkat mutiara surgawi. Ini cukup membuat Li Fengyi, Deng Fengxian, dan yang lainnya gemetar di bawah tekanan. Saat dia menginjakkan kakinya ke tanah, tanah di bawahnya retak kembali terbuka. Dia kemudian terbang seperti kilat langsung menuju Li Luo. Adik ketiga, aku akan memblokirnya. Li Jingtao berteriak. Begitu dia melihat Zhao Jingyu menyerang, wajahnya berubah serius dan dia mengambil langkah pertama ke depan. Zhao Jingyu sekarang berada di tingkat mutiara surgawi, sementara Li Luo berada di tingkat tubuh iblis. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Jika mereka bertabrakan sekarang, Li Luo akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, Li Jingtao ingin membantu dengan mengirimnya pergi dengan gerakan bertahan khasnya terlebih dahulu. Meskipun demikian, 3 sosok terbang ke depan dari belakang Zhao Jingyu segera setelah Li Jingtao mulai bergerak. Orang pertama melancarkan serangan ganas yang ditujukan langsung ke Li Jingtao. Terhadap hal ini, Li Jingtao tidak punya pilihan selain bergerak cepat dan memanggil kekuatan resonansinya untuk memblokirnya. 2 pemimpin divisi lainnya dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao juga telah memilih Li Fengyi dan Deng Fengxian pada saat ini. Jelas, mereka akan menahannya sampai Zhao Jingyu punya cukup waktu untuk menghabisi Li Luo. Pada saat yang sama, Zhao Jingyu muncul di depan Li Luo tanpa halangan apapun. Menggunakan pedang besar berwarna merah di lengannya, dia menebas ke tanah, meninggalkan jejak erosi dari energi jahat. Li Luo, aku sudah bilang padamu bahwa aku ingin salah satu lenganmu. Tidak ada yang akan menghentikanku hari ini. Zhao Jingyu berkata dengan wajah garang saat kekuatan resonansi yang sangat besar melonjak dan siluet seekor harimau buas muncul di belakangnya. Saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, cahaya pedang merah penuh energi jahat muncul. Itu adalah tebasan yang sangat agresif di mana dia tidak menahan kekuatannya. Sepertinya bahkan kekuatan dari penyelesaian iblis tidak akan mampu menangani kecemerlangan cahaya pedang ini. Mundur, adikku, Li Fengyi memperingatkannya. Namun, Li Luo tidak mundur sama sekali. Saat cahaya pedang semakin membesar di matanya, wajah tampannya setenang kolam tanpa ombak. Ketika cahaya pedang sudah dekat, dia mencondongkan tubuh ke depan dan telapak kakinya menginjak tanah di bawahnya. Dia mengayunkan kakinya dan mengirimkan satu tendangan kuat. Kamu sedang mendekati kematian. Zhao Jingyu tertawa muram ketika dia melihat Li Luo menendang langsung ke arah cahaya pedang itu. Cahaya pedangnya menyala dan hendak memotong salah satu kaki Li Luo. Pada saat berikutnya, cahaya pedang itu berbenturan dengan tendangannya. Namun, energi yang sangat menakutkan meletus ketika keduanya bersentuhan. Bahkan belum sampai beberapa saat sebelum suara pecah terdengar. Wajah ganas Zhao Jingyu membeku dan pupil matanya melebar pada saat itu juga. Dia baru saja menyaksikan cahaya pedangnya, yang bahkan bisa membunuh seorang penyelesaian iblis,
tapi hancur berkeping-keping oleh tendangan Li Luo. Ketika cahaya pedang itu hancur, Li Luo, yang kakinya kini terbungkus energi yang kuat, menginjakkan kakinya tepat di wajah Zhao Jingyu dengan serangan yang memuakkan dan meremukkan tulang. Suara pelan dan teredam terdengar di udara. Wajah Zhao Jingyu sepertinya telah roboh saat ini, fitur wajahnya berubah. Dia terbang kembali lebih cepat daripada saat dia datang dan berguling dengan menyedihkan di tanah sejauh ratusan meter. Untuk sesaat, suasana di medan perang membeku. Entah itu pihak Li Luo atau 3 pemimpin divisi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao, mereka semua tercengang. Kekuatan resonansi yang mengelilingi mereka sepertinya sedikit meredup. Mereka menatap dengan tidak percaya bagaimana tendangan Li Luo telah membuat Zhao Jingyu berada dalam kondisi hidup dan mati yang tidak diketahui. Apa yang sedang terjadi? Zhao Jingyu telah diperkuat ke tingkat mutiara surgawi dengan bantuan boneka-bonekanya. Bagaimana dia bisa sampai dalam kondisi ini hanya dengan satu tendangan? Apa yang sudah terjadi? Di tengah suasana kebingungan, 3 pemimpin divisi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao menahan kekuatan resonansi mereka dan bergegas untuk membantu Zhao Jingyu yang terjatuh. Pada saat ini, darah dan daging di wajah Zhao Jingyu benar-benar hancur menjadi pasta seolah-olah dia telah cacat. Ketika mereka membantunya berdiri, dia memuntahkan 2 teguk darah sebelum penglihatannya perlahan pulih. Mustahil. Suaranya serak, tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang luar biasa, dan hatinya dipenuhi amarah dan rasa malu. Jelas, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa tendangan dari Li Luo dapat menghancurkannya dalam kondisi ini setelah dia memperkuatnya dengan bantuan eksternal dari boneka-boneka tersebut. Tentunya kekuatan yang tersembunyi dalam tendangan Li Luo tidaklah normal. Tidak mungkin lawan tahap tubuh iblis seperti Li Luo bisa memiliki kekuatan seperti itu. Keadaan harmonimu tidak dibatalkan, kata Zhao Jingyu. Inilah satu-satunya penjelasan yang dapat dia pikirkan. Entah bagaimana, Li Luo berhasil menghindari gangguan dari lingkungannya. Orang lain di area itu juga memandang Li Luo dengan heran. Li Luo menarik kakinya sambil menyeringai sambil berkata, tendangan yang sangat nyaman. Mendengar ini, kemarahan Zhao Jingyu mendidih hingga meluap. Namun, dia hanya bisa gemetar dan menahan amarahnya saat mendengarkan ejekan Li Luo. Tendangan itu sangat mengejutkannya. Dia awalnya berencana untuk memperlebar kesenjangan kekuatan mereka dengan bantuan dari formasi. Siapa yang tahu kalau itu bahkan akan membantu Li Luo. Jika harmoni Li Luo belum hilang sepenuhnya, bukankah lingkungan ini akan melakukan kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan? Situasi yang ada tiba-tiba menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Zhao Jingyu dan kelompoknya. Saat dia terjebak dalam keadaan sulit ini, tiba-tiba terdengar suara melengking dari arah anggota divisi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Perkembangan mendadak ini membuat Li Luo dan kelompoknya juga lengah. Saat mereka menoleh, mata mereka sedikit menyipit. Ratusan zombie terlempar ke udara seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang menerobos mereka. Wajah mereka dipenuhi penderitaan dan ada luka di sekujur tubuh mereka. Saat mereka berjuang, hal mengejutkan lainnya terjadi, kulit mereka terkelupas dari tubuh mereka. Sesaat kemudian, ratusan kulit manusia melayang di udara. Ratusan anggota divisi dibiarkan berguling-guling di tanah, berlumuran darah segar dan berteriak kesakitan. Hehehe, tawa aneh terdengar dari kejauhan. Sebelum ada yang menyadarinya, sesosok tubuh pucat dan putih muncul di pohon besar. Ketika keberadaannya diketahui, ratusan kulit manusia yang melayang di udara terbang ke arahnya, menutupi lapisan demi lapisan tubuhnya. Pada saat yang sama, yang lain menyadari bahwa sosok pucat ini tidak memiliki rambut. Ia tampak sama seperti manusia lainnya, hanya saja tubuhnya memiliki bekas yang dibentuk oleh lapisan kulit manusia. Udara dingin menandakan di hati setiap orang yang hadir. Ini adalah monster iblis sejati. Khususnya, Li Luo, Li Fengyi, dan yang lainnya bahkan lebih serius. Ini adalah iblis sejati kulit manusia. Itu adalah salah satu dari 2 iblis sejati yang ingin dihadapi Li Luo dan yang lainnya sebelumnya tetapi telah menghilang secara misterius. Rupanya ia diam-diam mengikuti mereka sampai ke pegunungan api merah. Situasi saat ini telah berubah lagi dengan munculnya iblis sejati kulit manusia. Semua orang kaget melihatnya muncul di sini. Kedua belah pihak telah kehilangan harmoni mereka untuk sementara waktu karena efek dari formasi. Saat ini, puluhan ribu orang yang hadir lemah seperti pasir yang berserakan. Mereka seperti babi gemuk yang siap disembelih oleh iblis sejati. Itu seperti apa yang terjadi pada 4 anggota divisi sebelumnya. Dalam sekejap mata, ratusan orang musnah.
Benar-benar kehilangan yang tragis. Pada saat ini, kengerian juga muncul di mata Zhao Jingyu. Pergantian peristiwa ini di luar imajinasinya. Lagi pula, hanya ada sedikit korupsi di Pegunungan Api Merah, jadi monster jarang datang ke sini. Siapa yang mengira iblis sejati akan menerobos masuk seperti ini? Saudara Yu, aktifkan formasinya. Cepat! Ketiga pemimpin divisinya berteriak tergesa-gesa dengan wajah pucat. Mereka hanya akan memiliki peluang melawan iblis sejati jika mereka membatalkan formasi dan memasuki kondisi harmoni. Jika tidak, mereka hanyalah kelinci kecil yang lemah dan berusaha melawan singa yang ganas. Mendengar teriakan mereka, Zhao Jingyu terbangun dari rasa nyamannya. Dia segera menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai menonaktifkan formasi. Namun, hal ini memerlukan waktu. Selama waktu ini, mereka menyaksikan semakin banyak anggota divisi mereka yang dibantai oleh iblis sejati. Seiring dengan tawanya yang bernada tinggi, semakin banyak anggota yang dikuliti hidup-hidup. Tangisan penderitaan mereka terdengar di seluruh hutan. Saat adegan tragis dari 4 perpecahan dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao terjadi, wajah Li Luo dan yang lainnya juga berubah total. Mereka mengungkapkan dengan ngeri. Baru sekarang mereka benar-benar merasakan teror iblis sejati. Sebelumnya, mereka mendapat bantuan dari harmoni ketika mereka bekerja sama untuk membunuh iblis sejati. Sekarang setelah mereka kehilangan kekuatan, mereka tidak punya cara untuk melawan ancaman ini sama sekali. Kembali, keluar dari formasi. Li Luo berteriak tegas setelah dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Teriakannya sampai ke telinga anggota Panji yang berdiri di belakang mereka juga. Karena sudah merasakan ketakutan, mereka terpaksa pergi seperti sungai yang deras. Sangat penting bagi mereka untuk keluar dari lingkungan sehingga mereka dapat mengaktifkan harmoni dan melindungi diri mereka sendiri. Li Luo dan 3 lainnya juga mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka waspada saat mata mereka mengamati sekeliling. Ada 2 iblis sejati yang hilang di distriknya sebelumnya. Sekarang iblis sejati kulit manusia telah muncul ke permukaan, monster iblis sejati lainnya mungkin juga mengintai di balik bayang-bayang. Pada saat yang sama, informasi mengenai iblis sejati kedua terlintas di benak Li Luo. Iblis sejati mata merah, ia memiliki mata merah dan menikmati mata orang-orang sebagai menu hidangannya. Mereka berempat mundur dengan tergesa-gesa. Saat ini, kedua belah pihak sibuk berlari menyelamatkan diri. Mereka tidak punya waktu untuk saling mengganggu. Lagi pula, yang sebenarnya mereka takuti adalah monster yang aneh dan mengerikan ini. Jika mereka tidak segera mendapatkan kembali harmoninya, puluhan ribu nyawa akan hilang. Suara mendesing. Saat Li Luo dan yang lainnya mundur dengan tergesa-gesa, mereka tiba-tiba melihat siluet hitam melayang melewati mereka di langit di atas. Ia terbang melewati tanah yang diselimuti oleh cahaya merah. Keempat pemimpin itu menyipitkan mata dan berbalik untuk melihat. Sesosok aneh telah mendarat di puncak pohon besar di depannya. Ia mengenakan jubah putih dan memiliki senyum hangat lembut di wajahnya. Namun, matanya tidak memiliki pupil. Sebaliknya, cahaya merah terang yang menakutkan bisa terlihat. Iblis sejati mata merah. Iblis sejati mata merah tidak langsung menyerang Li Luo dan 3 lainnya. Sebaliknya, mereka mulai memburu anggota dari 4 Panji yang berada jauh. Wajah mereka berubah drastis. Meskipun ada sejumlah besar anggota Panji dari 4 Panji, itu pasti akan menjadi pembantaian setelah iblis sejati mata merah mendekati mereka. Sayangnya, iblis sejati mata merah itu secepat hantu. Dalam sekejap, ia muncul di langit di atas 4 Panji. Setelah itu, cahaya merah darah mengembun di matanya dan ditembakkan seperti sinar laser. Cahaya darah menembus udara, menari mengikuti angin dan merobek banyak anggota Panji di bawah. Secara kebetulan, Panji Nether Hijau adalah kelompok pertama yang terjebak di dalamnya. Wajah Zhao Yanzi, Mubi, dan Li Si menjadi pucat saat mereka melihat cahaya darah mendekat karena ketakutan. Mereka mencoba mengusirnya dengan serangan mereka. Namun, serangan mereka dengan kekuatan resonansi kecil langsung hancur oleh cahaya darah. Ah! Beberapa anggota Panji Nether Hijau pingsan ketakutan, menangis putus asa. Hentikan, bajingan! Li Fengyi berteriak dengan marah dari belakang saat matanya menjadi merah. Namun, iblis sejati mata merah tidak memperhatikannya sama sekali. Ketika cahaya darah jatuh, kepala yang tak terhitung jumlahnya terpelintir setiap kali melewatinya, dan mata mereka dicungkil. Zhao Yanzi dan yang lainnya gemetar ketakutan dan putus asa saat mereka menyaksikan adegan berdarah ini terjadi. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar di udara.
Taring naga samar terlihat di dalamnya. Bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang, petir membelah dan langsung berbenturan dengan cahaya darah. Suara gemuruh bergema di udara saat sambaran petir meledak. Zhao Yanzi dan yang lainnya terpesona oleh energi liar dari tabrakan tersebut. Namun, mereka tidak mempedulikan hal ini saat mereka berguling-guling di tanah. Sebaliknya, mereka buru-buru menyentuh leher mereka sendiri untuk memastikan kepala mereka masih utuh sebelum mereka menghela nafas lega. Saat berikutnya, mereka melihat ke atas dengan terkejut. Petir mengamuk di udara di atas sebelum benar-benar menghancurkan cahaya darah. Semua orang terkejut. Mereka menjadi sangat lemah karena harmoni dinonaktifkan. Siapa yang bisa menembakkan ini dan menahan serangan iblis sejati? Faktanya, bukan hanya mereka. Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian juga tercengang. Saat berikutnya, mereka menoleh dan melihat Li Luo, yang tertinggal satu langkah di belakang mereka. Ada hormat besar berwarna perak di tangannya dengan talinya masih bergetar akibat efek samping serangan itu. Jejak energi petir liar tertinggal di sana. Jelas sekali, dari sinilah energi petir yang mengejutkan itu berasal. Kejutan muncul di mata ketiganya. Bagaimana Li Luo melancarkan serangan dengan kekuatan seperti itu setelah harmoni dibatasi? Bagaimana? Cepat pergi. Li Luo tidak peduli dengan tatapan terkejut mereka. Dia berteriak dengan tegas kepada Zhao Yanzi dan anggota Panji lainnya. Pada saat yang sama, hormat panah miliknya mengunci iblis sejati mata merah. Kekuatan resonansi yang sangat besar melonjak dan satu lagi anak panah dari taring naga guntur mengalir muncul di hormatnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk meminjam sepenuhnya kekuatan serigala surgawi ekor 3. Iblis sejati mata merah segera menghentikan langkahnya ketika dikunci oleh Li Luo. Ia bisa merasakan bahaya yang datang dari hormatnya. Mata merahnya perlahan mengarah ke Li Luo saat cahaya darah gelap beredar di pupilnya. Li Luo tidak perlu bersikap sopan padanya, hormatnya bergetar dan puluhan taring naga guntur mengalir muncul pada saat yang bersamaan. Mereka semua menembak ke arah iblis sejati mata merah secara langsung, meninggalkan bau terbakar yang menyengat di jejak mereka saat sambaran petir menembus udara. Deru ledakan terdengar setelah mereka. Namun, iblis sejati mata merah menembakkan cahaya darah secara terus-menerus dan memblokir serangan petir. Untungnya, keempat panji tersebut berhasil keluar dari jangkauan serangannya sementara rentetan serangan Li Luo yang tak ada habisnya membuatnya tetap sibuk. Sambil menghela nafas lega, mereka memandang Li Luo dengan mata bersyukur. Mereka semua pasti sudah mati atau terluka parah jika bukan karena serangan balik Li Luo. Di kejauhan, mereka masih bisa mendengar jeritan melengking yang datang dari 4 divisi garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Ini terus membuat mereka merinding. Tanpa harmoni, mereka hanya seperti semut kecil di mata para iblis sejati ini. Beruntung situasi ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, lapisan tipis formasi itu hancur berkeping-keping. Zhao Jingyu akhirnya menonaktifkan formasi itu. Sayangnya, pihak mereka sudah mengalir ke dalam sungai darah. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Gangguan dari formasi Zhao Jingyu benar-benar menjadi kehancurannya sendiri. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk bersimpati dengan mereka. Saat efek dari penahannya hilang, puluhan teriakan kemarahan terdengar di dalam hutan. Harmoni. Saat dengung harmoni yang tak terhitung banyaknya terdengar di udara, gelombang demi gelombang kekuatan resonansi yang sangat kuat melonjak di hutan seperti badai liar. Di sisi Zhao Jingyu, iblis sejati kulit manusia yang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran juga membekukan di jalurnya. 4 gelombang energi yang sangat menakutkan yang dipenuhi amarah dan niat membunuh telah muncul. Iblis sejati manusia kulit menjerit keras, dan potongan kulit manusia terlepas dari tubuhnya berulang kali. Anehnya, tanda hitam mengalir di sekitar mereka. Dengan peningkatan ini, kulit manusia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka berpisah satu demi satu dan menangkis serangan dari Zhao Jingyu dan pemimpin divisinya dalam keadaan harmoni. Meskipun demikian, mereka harus membayar mahal untuk melakukan hal tersebut. Kulit manusia hancur dan habis. Dengan itu, iblis sejati kulit manusia telah memahami perubahan situasi dan berusaha melarikan diri. Mati! Zhao Jingyu berteriak dengan marah tanpa niat untuk melepaskannya. Pihaknya telah menderita kerugian besar akibat ulah iblis sejati kulit manusia. Banyak anggota divisinya yang masih berguling-guling kesakitan di tanah, tanpa kulit mereka. Sungguh tragis penglihatannya. Seni Adipati, anjing laut harimau hebat. Tanpa ragu-ragu, Zhao Jingyu mengaktifkan seni adipatinya.
Cakar harimau hitam raksasa muncul di udara dan terbang langsung menuju iblis sejati kulit manusia. Pada saat yang sama, pemimpin divisinya yang ketiga juga melancarkan serangan mereka dengan marah. Sejumlah besar energi melonjak dan menusuk dengan ganas ke arah iblis sejati kulit manusia. Seluruh hutan mulai berguncang di bawah gelombang ledakan energi yang luar biasa. Saat Zhao Jingyu dan divisinya bertarung melawan iblis sejati kulit manusia, Li Luo dan tiga lainnya bekerja sama melawan iblis sejati mata merah. Mereka berempat mengaktifkan harmoni dan segera menghalangi jalan keluar iblis sejati mata merah. Di saat berikutnya, serangan yang kuat dan ganas meluncur dengan liar ke arah musuh. Iblis sejati mata merah mencoba yang terbaik untuk menangkis serangan ganas mereka berempat. Sinar cahaya darah yang menakutkan keluar terus-menerus. Namun, kekuatannya mulai melemah seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, ia benar-benar dihancurkan oleh energi ledakan dari serangan gabungan tersebut. Para anggota dari empat panji akhirnya menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan iblis sejati mata merah mati di hadapan mereka. Baru pada saat inilah ketakutan di mata mereka mereda. Jelas sekali, pemandangan mengerikan baru yang mereka saksikan telah membuat mereka sangat ketakutan. Mereka benar-benar tidak berdaya di hadapan monster iblis sejati tanpa bantuan harmoni. Jantung Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian berdetak sangat cepat. Beruntung tidak ada korban jiwa yang besar di pihak mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan dihukum sekembalinya mereka. Lagi pula, sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai pemimpin Panji untuk menjaga anggota Panji. Terima kasih, adik ketiga. Atas usahamu telah menyelamatkan kami hari ini. Li Jingtao menyeka keringat dingin di dahinya. Li Fengyi mengangguk setuju. Sebelumnya, Li Luo telah menghentikan iblis sejati mata merah selama masa kritis dan memberi mereka cukup waktu hingga efek penahannya memudar. Jika tidak, keempat panji mereka pasti telah dibantai dan dibiarkan dalam keadaan menyedihkan seperti pihak Zhao Jingyu. Kali ini, bahkan Deng Fengxian yang agak sombong telah menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Li Luo. Li Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, itulah yang harus dilakukan. Bagaimanapun, kita berasal dari garis keturunan yang sama. Dia merasa sangat beruntung kali ini. Sungguh beruntung dia menyembunyikan kartu truf serigala surgawi ekor 3 di balik lengan bajunya. Kalau tidak, dia juga tidak akan bisa membantu tepat waktu. Adik, bagaimana kamu mendapatkan ledakan kekuatan untuk melawan monster iblis sejati tadi? Kamu belum berada dalam kondisi harmoni kan? Li Fengyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Li Luo tersenyum dan menjawab, itu sebenarnya bukan kekuatanku. Ini adalah jenis bantuan eksternal yang khusus. Mereka bertiga terkejut mendengarnya. Namun, mereka tidak menyelidikinya. Ini pada akhirnya adalah kartu truf tersembunyi Li Luo, jadi mereka tidak perlu bertanya lebih jauh. Sesaat kemudian, Li Luo mengubah topik pembicaraan dan bertanya, siapa yang mengira kedua iblis sejati itu akan mengikuti kita sampai ke pegunungan api merah? Itu sungguh aneh. Tiga orang lainnya juga mengangguk dengan serius. Jelas ada sesuatu yang aneh dalam rangkaian peristiwa ini. Dalam keadaan biasa, monster iblis sejati tidak akan berani memasuki wilayah yang nyaris tidak memiliki korupsi seperti ini. Namun dua dari mereka menunggu di sini untuk penyergapan hari ini. Selain itu, mereka telah menyembunyikan diri mereka secara diam-diam dalam kegelapan dan menunggu Zhao Jingyu melemparkan formasinya dan menonaktifkan keadaan harmoni sebelum datang untuk membunuh. Untungnya, kita telah berhasil menyingkirkan mereka, kata Li Fengyi sambil menghela napas lega. Ayo ambil buah bayi suci dan segera tinggalkan tempat ini. Domain gelap benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Ini bukan pertama kalinya dia masuk ke dalam domain gelap, tapi ini adalah satu-satunya saat yang membuatnya merasa sangat terganggu. Pada titik ini, Li Luo melihat ke sisi Zhao Jingyu dan melihat iblis sejati kulit manusia juga dibantai. Namun, dia tidak menghela nafas lega. Sebaliknya, wajahnya berubah menjadi lebih serius. Adik ketiga, apa yang kamu khawatirkan? Li Jingtao bertanya ketika dia menyadari perubahannya. Li Luo berpikir sejenak dan menjawab, meskipun kedua iblis sejati telah dibunuh, apakah kamu ingat iblis sejati misterius yang aku sebutkan sebelumnya? Iblis sejati pemakan jiwa. Mungkin kedua iblis sejati ini memasuki pegunungan karena iblis sejati yang misterius. Mendengar ini, wajah Li Fengyi dan Deng Fengxian langsung berubah. Mereka memang telah melupakan iblis sejati yang misterius. Apakah iblis sejati pemakan jiwa benar-benar ada? Lagi pula, wilayah barat mengirim para adipati untuk mengintai daerah itu secara berkala,
dan mereka tidak pernah memperhatikan iblis sejati itu selama ini, kata Li Fengyi sambil tersenyum paksa. Wajah Li Lingjing terlintas di benak Li Luo saat ini. Dia juga tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu. Lagi pula, dia belum pernah melihat iblis sejati yang misterius ini sampai sekarang. Saat Li Luo dan yang lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri, Zhao Jingyu juga telah menyelesaikan pertempurannya. Namun, itu adalah pertumpahan darah bagi pihaknya. Terlalu banyak anggota divisi yang mengalami pendarahan tanpa kulitnya. Meskipun bantuan tanpa henti diberikan oleh anggota divisi lainnya, jeritan kesakitan terus terdengar di udara. Zhao Jingyu gemetar, tidak yakin apakah itu karena kaget atau marah. Pada akhirnya, dia menoleh dan menatap tajam ke arah Li Luo. Kenapa kamu menatapku? Jika bukan karena omong kosong formasi yang kamu buat, kita tidak akan disergap oleh dua iblis sejati, sungguh pemimpin yang bodoh, kata Li Luo dengan tenang. Zhao Jingyu menjawab dengan mata merah, Li Luo, kamu iblis. Kamu pasti telah menarik perhatian para iblis sejati itu. Sejak dia tiba di domain gelap, dia bisa merasakan bahwa ada banyak pertemuan berbahaya setiap kali dia dekat dengan Li Luo. Faktanya, dia hampir dibunuh oleh dua iblis sejati sebelumnya. Dan kemudian dia disergap oleh mereka berdua sekali lagi setelah dia memasuki pegunungan api merah. Ini adalah rangkaian peristiwa yang benar-benar tak terbayangkan berdasarkan pengalaman masa lalunya. Oleh karena itu, Zhao Jingyu merasa hal itu harus dikaitkan dengan Li Luo. Li Luo hanya menjawab, aku menyarankanmu untuk pergi dari sini. Berhentilah mengganggu kami. Dia tidak ingin bertengkar lagi dengan Zhao Jingyu. Dia hanya ingin mendapatkan buah bayi suci sesegera mungkin dan meninggalkan tempat aneh ini. Mendengar ini, Zhao Jingyu menjadi marah. Dia menatap tajam ke arah Li Luo dan hampir tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Namun, dengungan lembut terdengar dari dalam hutan saat ini. Tampaknya itu adalah suara seorang gadis muda. Liriknya tidak terdengar jelas, tapi suaranya manis dan menyenangkan, bergema di seluruh hutan hingga ke telinga semua orang yang hadir. Perkembangan yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Meskipun senandungnya indah, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua bisa merasakan perasaan aneh yang muncul di hati mereka. Benar-benar seram mendengar seorang gadis bersenandung di tempat seperti ini. Wajah Li Luo dan kelompoknya paling banyak berubah. Mereka saling memandang, dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Mungkinkah suara ini berasal dari iblis sejati pemakan jiwa yang misterius? Berdasarkan pemahaman mereka, seharusnya tidak ada monster di hutan ini. Dari mana suara itu berasal? Siap-siap, mereka berempat berteriak saat mengaktifkan harmoni. Senandungnya semakin jelas. Beberapa saat kemudian, berhenti. Semua orang sepertinya merasakannya, dan mereka melihat ke samping. Suara langkah kaki ringan terdengar dari sisi kiri hutan lebat. Sosok ramping menjadi semakin jelas. Akhirnya muncul dari bayang-bayang hutan. Semua orang tercengang saat sosok itu muncul. Itu adalah gadis cantik dengan wajah bersih dan cantik. Rambut panjangnya berkibar di udara dan tangan berada di belakang punggung. Dia berjalan keluar dengan sedikit kebingungan di wajahnya saat dia melihat ke arah kerumunan dan tersenyum dengan gigi putihnya. Dia cantik bak bunga yang mekar. Namun, Li Luo merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya ke seluruh tubuhnya saat dia menatap wajah putih mungil itu. Wajah itu sama persis dengan milik Li Lingjing. Li Lingjing. Ketika Li Luo melihat gadis muda itu berjalan keluar dari hutan, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya dan wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan total. Dia tidak pernah membayangkan iblis sejati pemakan jiwa yang aneh akan muncul sebagai Li Lingjing. Ketika Li Fengyi dan yang lainnya di samping mendengar seruan Li Luo, wajah mereka berubah. Mereka bertanya-tanya, dia adalah Li Lingjing. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Li Luo masih bingung. Pemandangan aneh ini benar-benar membuat mereka bingung. Bukankah Li Lingjing seharusnya kembali ke kota barat? Atau mungkinkah orang di depan mereka sebenarnya bukan dia? Kalau begitu, gadis yang terlihat tetap sama ini, siapa dia sebenarnya? Hati Li Luo bergetar. Mungkinkah ini, iblis sejati pemakan jiwa? Saat Li Luo dan yang lainnya masih terkejut dengan kemunculan Li Lingjing yang tiba-tiba, dia mengalihkan ke arah Li Luo. Senyuman cerah muncul di wajah menawannya. Pada saat berikutnya, dia melambai dengan penuh semangat pada Li Luo dan berjalan ke arah mereka secara alami. Melihat ini, Li Luo buru-buru berteriak, berhenti. Jangan mendekat. Li Lingjing menghentikan langkahnya dan sedikit mengernyit saat mendengar ini.
Apa masalahnya? Dia bertanya. Suaranya tetap sama dengan suara Li Lingjing. Mata Li Luo berkedip sedikit saat dia memaksakan senyum dan bertanya, "Sepupu Li Lingjing, bukankah kamu berada di kota barat?" "Aku khawatir tentangmu, jadi aku menyelinap ke sini," jawab Li Lingjing. Mendengar ini, Li Luo menghela nafas. Li Lingjing belum pulih dari lukanya dan bahkan tidak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Bagaimana dia bisa memasuki wilayah gelap, melewati semua wilayah monster, dan tiba di pegunungan api merah jauh ke dalam wilayah ini? Oleh karena itu, Li Lingjing di depan mereka sangat mencurigakan. Tidak mungkin Li Luo bisa mempercayainya. Terlalu banyak faktor yang memberitahu mereka bahwa Li Lingjing di depan mereka bukanlah Li Lingjing yang dia kenal. Kembali ke istana lama, Li Lingjing telah menjelaskan kepada mereka bahwa setengah dari rohnya telah dikonsumsi oleh iblis sejati pemakan jiwa. Mengetahui kebiasaan aneh mereka, kemungkinan besar monster telah mengubah penampilan fisiknya agar terlihat seperti Li Lingjing. Saat Li Luo menjaga kewaspadaannya terhadap Li Lingjing, Zhao Jingyu dan para pemimpin divisinya menatap gadis misterius yang tiba-tiba muncul. "Siapa kamu?" Zhao Jingyu bertanya dengan dingin. Namun, Li Lingjing mengabaikannya dan terus tersenyum pada Li Luo. Melihat ini, rasa dingin muncul di mata Zhao Jingyu dan dia segera menebas dengan pedang besarnya. Sinar cahaya pedang sedingin es menembus udara dan menyerang ke arahnya. Dalam sekejap, cahaya pedang itu terbang melewati bahu Li Lingjing, dan lengan rampingnya jatuh ke lantai. Namun, dia tetap tersenyum meski kehilangan lengannya. Tidak ada tanda-tanda kesakitan sama sekali di wajahnya. Li Luo segera mundur saat melihat ini. Kali ini, serangan Zhao Jingyu telah membantunya menyelidikinya. Orang di depan mereka jelas bukan Li Lingjing. Sangat menyakitkan. Pada saat ini, Li Lingjing menoleh untuk melihat lengannya yang jatuh, menunjukkan ekspresi sedih dan duka. Dia segera menjadi marah dan bertanya kepada Zhao Jingyu, "Apa yang kamu lakukan?" Wajah Zhao Jingyu juga berubah seketika. Dia tahu dari reaksi itu kalau ada yang tidak beres dengan gadis di depannya. Kemungkinan besar, dia adalah monster. "Sialan, Li Luo. Kamu benar-benar bintang yang tidak beruntung." Zhao Jingyu mengumpatnya dengan marah. Dia pernah mengunjungi domain gelap ini di masa lalu dan bertemu dengan monster iblis sejati. Namun, paling banyak satu dari mereka per ekspedisi. Namun dia hampir bertemu dengan semua monster iblis sejati di domain gelap ini setidaknya sekali dalam mengejar Li Luo. Saat ini, dia menyesal datang ke sini karena menimbulkan masalah bagi Li Luo. Dia mungkin lebih baik menyelesaikan dendamnya di luar. Pada saat yang sama, Li Lingjing menatap Zhao Jingyu. Senyuman di wajah mungilnya semakin cerah dan menawan. Meskipun demikian, ada cahaya hitam dingin yang mengalir jauh di matanya jika dilihat dengan cermat. Dia mengulurkan jari gioknya yang ramping dan menjentikkan ke arah Zhao Jingyu dengan santai. Cahaya hitam yang aneh terbang menembus kehampaan dan meninggalkan dua jejak mencolok yang membelah udara. Zhao Jingyu sudah waspada terhadap Li Lingjing meskipun demikian. Begitu dia menyerang, dia bereaksi dengan raungan yang dalam. Energi melonjak, dan dinding energi terbentuk di sekelilingnya. Dia tidak berani meremehkan orang aneh ini. Dia melakukan pertahanan habis-habisan tanpa rencana melakukan serangan balik. Berkat harmoni, dia seharusnya mampu menangkis serangan bahkan dari adipati kelas 2. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Ketika cahaya hitam menghantam dinding energi, dua tanda hitam tertinggal di sana. Pada saat berikutnya, cahaya hitam melewati dinding tanpa halangan di depan mata Zhao Jingyu yang terkejut. Sebelum Zhao Jingyu sempat bereaksi, cahayanya menyala ke depan, dan dia merasakan sakit yang luar biasa datang dari lengannya. Dia tercengang ketika dia melihat ke bawah. Kedua lengannya telah putus. Darah segar segera keluar dari mereka. "Aoh!" Zhao Jingyu menjerit kesakitan. Wajahnya berkerut kesakitan dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis itu akan memotong kedua lengannya dengan mudah. Pertahanannya sama sekali tidak berguna melawannya. Pemandangan mengerikan ini membuat semua orang di lapangan tercengang. Bahkan Li Luo dan kelompoknya secara naluriah menyipitkan mata. Mereka baru saja melawan Zhao Jingyu dan tahu betul betapa kuatnya dia dalam kondisi harmoni, namun lengannya putus dengan mudah. Seberapa kuat dia? Li Lingjing palsu setidaknya harus menjadi iblis sejati kelas 2 atau 3. Tiga pemimpin divisi lainnya dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao bergegas membantu Zhao Jingyu. Mereka mendukungnya, menghentikan pendarahan dengan pil sambil segera memberinya obat pemulihan. Pada titik ini, wajah Zhao Jingyu benar-benar berubah. Matanya merah karena amarah dan niat membunuh.
Ayo bekerja sama dan bunuh binatang ini. Dia berteriak dengan suara rendah sambil melihat ke sisi Liluo. Liluo, iblis sejati ini tidak seperti yang lain. Jika kalian semua ingin hidup, mari bekerja sama untuk membunuhnya. Mendengar ini, mata Liluo berkedip. Dia memandang Li Fengyi dan dua lainnya. Mereka bertiga merenung sejenak dan kemudian mengangguk dengan tegas. Ayo kita bunuh musuh ini dulu, kata Deng Fengxian dengan rasional. Yang lain juga setuju. Meskipun Zhao Jingyu menyebalkan dan dianggap musuh, masih lebih baik bekerja sama saat menghadapi monster yang misterius ini. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri setelah makhluk ini menghabisi Zhao Jingyu dan kelompoknya. Baiklah, tanpa keberatan dari yang lain, Liluo tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangguk kepada Zhao Jingyu, dan mereka berempat mengumpulkan energi mereka dan fokus pada musuh yang sama. Zhao Jingyu mengertakkan gigi dan berteriak, ayo kita lakukan. Keempat orang di sisinya juga mengunci pandangan mereka pada Li Lingjing. Untuk sesaat, kekuatan delapan adipati mengelilinginya ke segala arah. Meskipun ada serangan ini, Li Lingjing tetap mempertahankan senyum cerahnya. Senyuman itu tampak sedikit palsu, seolah-olah telah tergambar di wajahnya. Dia mengangkat tangan gioknya yang ramping perlahan sambil menghela nafas. Saat dia mengangkat tangan gioknya, asap hitam tiba-tiba mengepul dari dua area hutan. Asapnya tebal dan sepertinya terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dilihat lebih dekat, ada dua siluet yang muncul di dalamnya. Ketika Liluo dan yang lainnya melihatnya dengan hati-hati, siluetnya tampak menyerupai iblis sejati mata merah dan iblis sejati kulit manusia yang telah mereka bunuh sebelumnya. Lokasi di mana asap mengepul persis di tempat kedua iblis sejati jatuh sebelumnya. Liluo dikejutkan oleh hal ini, dan dia berteriak, serang. Dia akan menggunakan zombie kedua iblis sejati untuk merapal mantranya. Kecerdasan iblis sejati pemakan jiwa jauh melampaui ekspektasi mereka. Memerintahkan monster iblis sejati untuk menyergap mereka hanyalah langkah pertama dari pertunjukan utama. Rencananya adalah menggunakan zombie mereka untuk merapal mantra luar biasa menggunakan dua iblis sejati yang telah mereka bunuh. Setelah peringatan Liluo, 8 ledakan energi yang sangat besar terjadi pada saat yang bersamaan. Mereka langsung menuju Li Lingjing seperti 8 ular piton raksasa yang sulit diatur. Energi alam duniawi di hutan mulai mendidih karena serangan intensif ini. 8 ular piton energi menghancurkan Li Lingjing saat menyentuh dan dia langsung meledak. Namun, tidak ada waktu bagi penonton untuk merayakannya. Tubuh yang hancur berubah menjadi kabut hitam tebal dan menyatu dengan iblis sejati mata merah dan iblis sejati kulit manusia. Sesaat kemudian, kabut aneh dan tebal meledak. Asap hitam menyebar tanpa henti seperti gelombang dan menutupi ribuan meter dalam sekejap mata. Liluo dan kelompoknya adalah orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Mereka jatuh ke lautan kabut hitam. Kabut hitam menutupi langit dan menelan Liluo dan yang lainnya. Tanpa ragu-ragu, Liluo mengumpulkan energinya untuk menekannya, tetapi itu sama sekali tidak efektif meskipun ada peningkatan kekuatan resonansi dari harmoni. Denyut energinya sepertinya telah ditelan oleh lautan kabut hitam yang tak berujung. Setelah melihat lebih dekat, saat itulah mereka akhirnya menyadarinya. Sebenarnya ada banyak hal kecil yang menggeliat di kabut hitam, cukup untuk membuat kulit kepala merinding. Sepertinya kabut itu terbentuk oleh cacing hitam yang tak terhitung banyaknya yang sekecil debu. Mata telanjang sulit mendeteksi mereka jika bukan karena fakta bahwa mereka telah berkumpul. Saat ini, Liluo menyerahkan dirinya kepada Li Fengyi dan yang lainnya. Namun, dia menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di sisinya. Tampaknya dimensi yang berbeda telah terbentuk untuk mengisolasi mereka. Memang benar, kabut hitam ini sungguh aneh. Wajah Liluo berubah serius. Iblis sejati pemakan jiwa jauh melampaui iblis sejati kelas 1 yang dia temui sejauh ini. Selain itu, ia sangat cerdas, cukup untuk memisahkan mereka sehingga mereka tidak dapat bersatu melawannya. Ini akan sangat merepotkan, Liluo bersandar pada dirinya sendiri sambil memegang erat pedang gajah oniks emas. Berdasarkan perkiraannya, iblis sejati pemakan jiwa pastinya melebihi iblis sejati kelas 2 lainnya. Menghadapi lawan yang begitu tangguh, dia menjadi lebih lemah bahkan dengan bantuan harmoni panji hijau nether. Namun, dia masih punya beberapa trik. Dia bisa menggunakan kekuatan serigala surgawi ekor 3. Namun, serigala itu hanya bertengkar dengan adipati kelas 1, jadi mungkin masih sedikit lebih lemah daripada iblis sejati pemakan jiwa. Dalam hal ini, dia masih memiliki kartu sebagai lainnya, tanda raja yang tersembunyi di dalam pedang gajah oniks.
Itu ditinggalkan oleh kepala sekolah Pang, dan energinya seharusnya tidak habis seluruhnya. Jika dia memanfaatkan kekuatan serigala surgawi ekor 3 dan tanda raja, itu sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi iblis sejati pemakan jiwa, syaratnya adalah dia hanya bisa menggunakan ini sekali saja. Dia perlu menemukan peluang yang bisa melukai parah atau bahkan membunuh iblis sejati. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya hari ini. Hati Li Luo dipenuhi rasa bahaya saat tubuhnya menegang seperti binatang buas yang bersiap menyerang. Dia menatap tajam ke arah kabut hitam yang mengelilinginya. Tingkat kewaspadaannya yang tinggi berlangsung selama beberapa saat sebelum dia merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Di depannya, kabut hitam perlahan membuka jalan, dan Li Lingjing muncul. Seperti biasa, dia tersenyum cerah padanya. Namun, Li Luo tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang muncul dari senyumannya. Sebaliknya, itu adalah senyuman yang menakutkan dan dingin. Li Luo segera mengerti bahwa dia telah menjadi sasaran iblis sejati pemakan jiwa. Perlahan, Li Lingjing berjalan mendekat dan berhenti sekitar 10 meter darinya. Matanya berbinar saat dia memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Setelah ini, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali seolah dia sedang mabuk. Baunya enak sekali, katanya sambil tersenyum. Namun, Li Luo hanya menatapnya dengan dingin tanpa menjawab. Kamu pasti sangat enak. Li Lingjing menjulurkan lidahnya yang lembut dan berwarna merah muda dan menjilat bibir merahnya dengan cara yang menggoda. Ini membuat punggung Li Luo merinding. Zhao Jingyu juga cukup berbakat. Kamu bisa mencobanya sebagai hidangan pembuka terlebih dahulu, saran Li Luo. Mendengar ini, Li Lingjing mengerutkan kening dan menjawab, dia lumayan. Jika kamu tidak ada, aku mungkin sudah memakannya. Tapi sekarang, aku tidak tertarik padanya. Kamu harus mengerti bahwa aku sangat pilih-pilih dengan makananku, selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang membuatku puas hanyalah tubuh ini. Dia menunjuk ke tubuhnya sendiri. Dengan senyum tipis, dia melanjutkan, tetapi aku dapat merasakan bahwa kamu bahkan lebih baik dari dia. Pada saat ini, mata Li Luo sedikit bergerak. Dia mengerti bahwa yang dia maksud pasti adalah Li Lingjing. Li Luo sama sekali tidak senang dengan pengakuan seperti itu. Sebaliknya, dia hanya ingin memberinya sebagian dari pikirannya. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan bertanya, aku bertanya sekali lagi. Apa kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk mengubah pilihanmu ke Zhao Jingyu? Tidak mungkin, jawab Li Lingjing sambil tersenyum. Selanjutnya, dia membuka bibir merahnya, dan asap hitam tebal mengepul. Asap berangsur-angsur membentuk awan, cacing hitam yang tak terhitung jumlahnya sekecil partikel debu merayap di dalamnya. Asapnya menjangkau Li Luo seperti tentakel. Akan lebih baik jika kamu tidak melawan, dia memperingatkannya dengan ramah. Tentu saja, Li Luo tidak mau mendengarkannya begitu saja. Ketika dia melihat asap cacing bayangan melayang, energinya melonjak dan dia segera mengeluarkan seni 9 revolusi. Pencerahan resonansi naga surgawi. Manifestasi naga raksasa muncul dan melilit Li Luo. Itu memancarkan rasa takut naga misterius yang memperlambat laju asap cacing bayangan secara instan. Seolah terhalang, asap tak berani mendekat. Hehehe. Melihat ini, Li Lingjing menggigit ujung lidahnya sendiri, dan darah hitam pekat keluar. Tampak seperti anak sungai dipenuhi wajah-wajah ketakutan orang-orang yang menangis kesakitan. Tetesan darah itu kemudian mendarat di atas asap hitam. Pada saat berikutnya, cacing-cacing aneh dan kecil yang sekecil partikel debu mulai beraksi saat mereka melahap darah segar dengan liar. Segera, tubuh mungil mereka mulai bersinar dengan cahaya merah tua. Sekali lagi, asap cacing bayangan melonjak langsung ke arah Li Luo, tidak lagi takut dengan ketakutan naga dari pencerahan resonansi naga surgawi. Ketika keduanya bersentuhan, Li Luo dapat merasakan energi besar dari seni 9 revolusi terkikis dengan kecepatan yang mengejutkan. Seolah-olah cacing aneh itu memiliki kekuatan untuk membusuk. Li Luo segera membuka matanya. Iblis sejati pemakan jiwa benar-benar menakutkan. Bahkan pencerahan resonansi naga surgawi pun tidak dapat mencegahnya. Jika terus begini, pertahanannya akan hilang sepenuhnya hanya dalam beberapa saat. Perasaan krisis yang tak terlukiskan muncul di hati. Energi yang dia rasakan dari harmoni juga perlahan berkurang, seolah-olah terkikis oleh asap hitam juga. Sekali lagi, Li Luo merasakan keterbatasan harmoni. Ketika kondisi dengan Panji Nether hijau terganggu, energi yang dimilikinya juga akan terbatas. Mata Li Luo berbinar, dan dia dengan ringan mengetukkan gelang merah tua di pergelangan tangannya.
Setelah energi dari harmoni melemah secara signifikan, dia perlu menggunakan kekuatan serigala surgawi ekor 3 dan tanda raja untuk memberikan serangan kritis kepada iblis sejati pemakan jiwa. Dia hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia perlu menemukan peluang yang sempurna. Iblis sejati pemakan jiwa hanya akan lengah ketika kekuatan harmoninya melemah drastis. Itu akan menjadi kesempatan terbaiknya. Ketika Li Luo menyentuh gelang itu, lolongan yang dalam dan pelan terdengar di dalam hatinya. Mendengar lolongan ganas itu, Li Luo merasakan kepastian yang aneh di hatinya. Lagi pula, serigala surgawi ekor 3 yang agresif dan liar lebih dekat dengannya daripada iblis sejati pemakan jiwa. 3 kecil, itu semua tergantung kamu. Jika kita bisa selamat dari ini, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan, pikir Li Luo dalam hati. Dalam waktu singkat ini, pencerahan resonansi naga surgawi telah sepenuhnya dihancurkan oleh asap hitam. Pada saat berikutnya, untaiannya menjangkau ke arah Li Luo seperti tentakel. Di saat yang sama, energi harmoni yang mengalir di sekitarnya terus melemah. Setelah sekian lama, energi dari harmoni akhirnya mencapai batasnya dan menyusut. Melihat ini, Li Lingjing palsu melangkah maju dengan kakinya yang panjang dan ramping dan mulai berjalan ke arahnya, senyum cerah dan menawan di wajahnya yang halus dan cantik. Dengan setiap langkah yang diambil Li Lingjing ke arah Li Luo, tubuhnya menjadi sedikit lebih tegang. Wajah Li Luo terus menunjukkan ekspresi kaget dan ketakutan, bahkan dia mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Melihat ini, Li Lingjing berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Aku akan menikmatimu dengan hati-hati. Tidak akan ada rasa sakit sama sekali." Saat kakinya mendarat di tanah, dia muncul tepat di depan Li Luo seperti hantu. Dengan mata penuh keserakahan dan nafsu, dia menatap seperti orang yang terengah-engah karena kelaparan melihat pesta perherbalan yang megah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan gigi putih di dalamnya berubah menjadi hitam pekat. Itu sungguh pemandangan yang aneh, seolah-olah itu adalah mulut setan. Asap hitam yang lengket keluar dari mulut, membawa bisikan lembut dan aneh yang memiliki kekuatan untuk merusak orang. Li Luo langsung tercengang saat dia menatap kosong ke udara. Kondisi mentalnya tiba-tiba menjadi kacau. Meskipun dia telah bersiap untuk ini, monster iblis sejati lebih tangguh dari yang dia duga. Untungnya, serigala surgawi ekor 3 mengeluarkan teriakan keras pada saat yang sama. Hal ini menggema di hatinya, dan dampak korupsi pun hilang. Li Luo sadar kembali, tapi dia berkeringat dingin. Dia telah meremehkan monster iblis sejati. Tanpa kekuatan harmoni, dia tidak mampu melawannya sama sekali. Untungnya, dia memiliki serigala surgawi ekor 3. Li Luo memegang pedangnya erat-erat, dan gelang merah tua itu menyala. Energi liar, keras, dan merah melonjak dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Di saat berikutnya, energi melonjak ke langit. Li Lingjing sedikit terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Namun, dia kembali rileks setelah merasakan kekuatan gelombang energi. Jadi kamu masih memiliki kartu sebagai yang tersembunyi. Sayangnya, itu hanya sekitar kekuatan adipati kelas 1. Ini tidak akan mengubah apapun. Dia tidak takut sama sekali, dan asap hitam mengayunkan lengannya yang ramping dan terbuat dari batu giok. Dia langsung meraih wajah Li Luo dan mengangkatnya. Ada suara gemerisik yang tak terhitung banyaknya yang berasal dari cacing yang menggeliat di dalam asap hitam tebal. Li Luo juga memahami hal ini. Kekuatan serigala surgawi ekor 3 saja tidak cukup untuk menghalangi iblis sejati pemakan jiwa. Oleh karena itu, dia menenggelamkan pikirannya jauh ke dalam pedang gajah oniks giok emas pada saat ini. Di bilahnya terdapat tanda-tanda raja dengan kilau misterius dan aura dominan yang menakutkan. Ini adalah permata sebenarnya dari pedang gajah oniks giok emas. Itu adalah sesuatu yang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk disempurnakan oleh seorang kultivator tahap raja. Namun, setiap penggunaan tanda raja ini akan menghabiskan kekuatan raja yang tersimpan di dalamnya. Setelah habis, tandanya juga akan hilang secara alami. Akibatnya, Li Luo tidak akan menggunakan kartu as ini dengan santai, dia telah menyimpannya untuk skenario hidup dan mati seperti ini. Saat dia mengaktifkan tanda raja, cahaya keemasan misterius muncul. Untaian demi untaian cahaya keemasan muncul pada bilah pedang oniks gajah giok emas. Tanpa ragu-ragu, Li Luo mengangkat senjatanya dan menebas Li Lingjing palsu yang maju untuk menangkapnya. Bilahnya membelah kekosongan, dan energi liar berwarna merah tua meledak seperti guntur. Kemanapun cahaya pedang itu terbang melewati celah terbuka. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah cahaya pedang merah itu.
Itu adalah untaian cahaya keemasan misterius yang membungkus cahaya pedang itu. Cahaya keemasan sepertinya mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Meskipun terlihat lemah pada pandangan pertama, bahkan energi agresif dari serigala surgawi ekor 3 pun menyerah ketika ia mengalir melewatinya. Seolah-olah energi dari serigala surgawi ekor 3 tidak berani menghalangi jalannya. Awalnya, Li Lingjing tidak merasa terganggu dengan tebasan Li Luo. Itu hanya berisi kekuatan adipati kelas 1, jadi itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Karena itu, dia tidak menghindari serangan itu dan berencana menangkisnya dengan tangan kosong. Namun, dia segera merasakan sesuatu yang aneh ketika dia melakukan kontak dengannya. Ada rasa bahaya yang kuat yang menimbulkan ketakutan yang tak terlukiskan di hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari cahaya keemasan menyelimutinya. Ada kehadiran yang sangat mendominasi dan menakutkan yang datang darinya, seolah-olah ruang waktu telah dibekukan oleh kehadirannya. Pada saat yang sama, cacing hitam yang tak terhitung jumlahnya di asap cacing bayangannya mulai bertingkah gila-gilaan. Seolah-olah mereka bergegas ke segala arah, mencoba melarikan diri dengan panik. Itu, energi raja, dia berteriak nyaring tak percaya. Mata kosong Li Lingjing akhirnya tampak terkejut sekali. Ini adalah kekuatan yang bahkan membuatnya takut. Meski begitu, cahaya pedang itu mencapai dirinya. Asap hitam tebal menghilang seperti salju yang menguap, dan cacing kecil yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap mata. Lengannya hancur dalam sekejap. Aoh! Pada saat ini, Li Lingjing menjerit memekakkan telinga. Korupsi keluar dari tubuhnya seperti asap yang mengepul saat dia buru-buru mundur. Li Luo menyaksikan dengan ekspresi dingin saat cahaya pedang berputar di sekitar pedangnya. Sesaat kemudian, pedang gajah oniks giok emas terlepas dari tangannya dan berubah menjadi seekor kuda jantan merah yang mengejarnya. Saat kuda jantan itu melayang di udara, asap hitam yang lengket dan dingin menguap saat bersentuhan. Dalam waktu singkat, kuda jantan itu berhasil menyusul Li Lingjing. Tanpa ragu-ragu, itu menembus dirinya. Aoh! Banyak teriakan muncul di udara. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tubuhnya seperti pecahan tembikar. Sesaat kemudian, aliran asap hitam tebal keluar dari celah tersebut. Bahkan iblis sejati pemakan jiwa tidak dapat menahan kartu as terhebat Li Luo. Tubuhnya meledak. Gelombang kejut yang sangat besar menyapu lapangan, dan Li Luo juga terperangkap di dalamnya. Untungnya, dia mendapat perlindungan dari serigala surgawi ekor 3, jadi dia hanya mengeluarkan beberapa suap darah dari gelombang kejut. Dia tidak punya waktu untuk diganggu oleh luka-luka ini sama sekali. Menatap tubuh Li Lingjing yang kini hancur, dia yakin bahwa serangannya telah melukai iblis sejati pemakan jiwa dengan parah. Tapi apakah itu cukup untuk membunuhnya sepenuhnya? Li Luo tidak berani lengah saat matanya mengamati sekeliling dengan saksama. Hal ini akhirnya membuahkan hasil. Pada saat berikutnya, dia melihat untaian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menyatu dengan cepat. Beberapa saat kemudian, seekor cacing hitam raksasa yang tingginya ratusan meter berdiri di depan Li Luo. Cacing itu terlihat sangat aneh, dengan banyak tentakel mencuat dari tubuhnya. Di kepalanya ada wajah manusia yang terus berubah, dengan asap hitam tebal keluar dari mulut dan hidungnya. Ini pastilah tubuh asli dari iblis sejati pemakan jiwa. Tubuhnya penuh retakan, dan asap hitam terus keluar. Rupanya, ia telah terluka parah akibat serangan sebelumnya. Iblis sejati pemakan jiwa berteriak sambil menatap Li Luo dengan mata penuh kebencian dan kemarahan. Melihat ini, Li Luo merasakan kulit kepalanya mati rasa. Monster iblis sejati ini benar-benar ulet. Setelah menerima serangan balik habis-habisan dari Li Luo, dia masih belum mati. Tentunya ini sudah mendekati akhir kan. Saat Li Luo tenggelam dalam pikirannya, iblis sejati pemakan jiwa tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia mulai mundur dengan cepat. Melihat ini, Li Luo akhirnya mengerti. Iblis sejati pemakan jiwa terluka lebih parah dari yang dia bayangkan. Dengan ekspresi tekad, dia mengejarnya. Iblis sejati pemakan jiwa terlalu berbahaya. Sekarang dia punya kesempatan, dia harus melenyapkannya untuk selamanya. Kalau tidak, akan memusingkan di kemudian hari jika berhasil melarikan diri. Seperti kilat, Li Luo membelah kabut hitam tebal dan mengejarnya tanpa henti. Menanggapi pengejaran panas, tubuh besar iblis sejati pemakan jiwa tiba-tiba menyusut menjadi seukuran ibu jari. Dengan sapuan ekornya, ia membelah celah dalam kehampaan dalam sekejap dan muncul tepat di depan Li Luo. Sungguh suatu hal yang licik. Ia berencana melakukan serangan balik. Mulut cacing itu terbuka lebar, memperlihatkan banyak gigi tajam.
Ia berencana untuk memakan Li Luo secara langsung. Tubuh Li Luo terasa dingin saat ini. Iblis sejati pemakan jiwa benar-benar kejam. Ini jelas merupakan upaya terakhir untuk pemasakannya. Saat Li Luo berencana memanfaatkan kekuatan serigala surgawi ekor 3 untuk melakukan serangan balik, bola saku di pergelangan tangan mulai bergetar. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya keluar darinya. Li Luo terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Ketika dia memicingkan matanya, dia menyadari bahwa cahaya itu adalah hiasan batu giok. Itu adalah ornamen batu giok yang sangat familiar. Matanya membelalak, dia mengingatnya sekarang, Li Lingjing telah memberikan benda ini di kota barat. Tapi kenapa tiba-tiba hidup kembali? Sementara Li Luo penuh dengan pertanyaan, ornamen gioknya terbang keluar dan dipanggil langsung dengan iblis sejati pemakan jiwa. Bang! Ornamen itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Li Luo merasakan energi yang tak berbentuk muncul darinya. Rupanya ia memiliki kesadarannya sendiri, dan aliran energi mengalir langsung ke mulut setan iblis sejati pemakan jiwa. Perkembangan mendadak ini sungguh mengejutkan. Li Luo sejenak tidak tahu apa yang terjadi. Dia mundur secara tiba-tiba dan memanggil energi serigala surgawi ekor 3 untuk perlindungan. Dia tidak berani mendekatinya secara sembarangan. Dengan perkembangan misterius seperti ini, tetap waspada adalah pilihan yang paling bijaksana. Saat dia mundur, terdengar suara berderak di depan. Dia tahu bahwa iblis sejati pemakan jiwa berada di bawah tekanan yang sangat besar ketika energi tak berbentuk dari ornamen batu giok terbang ke mulutnya. Ia berjuang keras saat tentakelnya melayang di udara, menyebabkan gempa bumi berulang kali di daerah sekitarnya. Di saat yang sama, kabut hitam aneh yang dipenuhi kejahatan jahat terus keluar dari celah di tubuhnya. Li Luo tidak yakin, tapi dia memegang pedang gajah oniks emas dengan erat, sepertinya situasi yang sangat buruk bagi iblis sejati pemakan jiwa sekarang. Jika ada kesempatan, dia tidak akan keberatan memberikan pukulan mematikan. Saat iblis sejati pemakan jiwa terus berjuang, Li Luo memperhatikan bahwa wajah yang selalu berubah mulai menghilang satu demi satu. Seiring dengan hilangnya setiap wajah, kabut hitam juga meninggalkan tubuh iblis sejati pemakan jiwa. Sama seperti ini, semakin banyak wajah yang menghilang. Aura iblis sejati pemakan jiwa semakin lemah. Pada akhirnya, hanya ada satu wajah yang tersisa, wajah yang sangat dikenal Li Luo. Itu adalah wajah Li Lingjing. Dia tidak yakin apakah dia melihat sesuatu atau tidak. Entah kenapa, dia merasa wajahnya tidak sepenuhnya kosong kali ini, bahkan terasa lebih manusiawi. Ini sungguh aneh. Bagaimanapun, cacing hitam itu masih menempel di wajahnya. Meski cantik, Li Luo sama sekali tidak menganggapnya menawan. Sebaliknya, dia terlihat sangat aneh. Meski begitu, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyerang, karena aura iblis sejati pemakan jiwa lebih lemah. Cahaya ganas melintas di matanya saat dia melangkah maju dengan pedang gajah oniks di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan hendak melakukan pembunuhan. Pada saat ini, kepala cacing hitam berbalik, dan sebuah suara keluar dari mulut Li Lingjing. Sepupu Li Luo, mohon tunggu sebentar. Li Luo kaget mendengarnya. Suara ini sangat berbeda dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan emosi dan semangat, seolah-olah dia kembali ke kota barat berbicara dengan Li Lingjing yang asli. Menjaga kewaspadaannya, Li Luo mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Aku adalah Li Lingjing yang asli. Di masa lalu, iblis sejati pemakan jiwa menelan separuh jiwaku. Setengah jiwaku lainnya disembunyikan secara diam-diam di ornamen batu giok yang kuberikan padamu. Saat iblis sejati melemah secara kritis sebelumnya, separuh rohku yang tersembunyi mengambil kesempatan untuk menyatu kembali dengan separuh lainnya. Dalam prosesnya, aku juga telah melenyapkan semua roh lain yang bersemayam di dalam tubuhnya. Bisa dibilang aku telah secara efektif menghancurkan iblis sejati pemakan jiwa, kata Li Lingjing. Li Luo bingung saat mendengar ini. Jadi Li Lingjing telah mengambil kendali iblis sejati pemakan jiwa. Ini sungguh mencengangkan. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara Li Lingjing dan iblis sejati pemakan jiwa. Itu seperti anak kecil yang bertarung melawan binatang buas. Bagaimana ini bisa berhasil dengan mudah? Setelah beberapa saat, matanya berubah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah menurutmu aku bisa mempercayai kata-kata seperti itu? Li Lingjing terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, sepupu Li Luo, separuh jiwaku telah lama ditelan oleh iblis sejati pemakan jiwa. Hal ini sangat merusak fondasiku, dan prospek pertumbuhanku di masa depan hancur total. Namun, aku tidak menyerah sepenuhnya,
karena separuh jiwaku lainnya masih berada di dalam tubuh iblis sejati pemakan jiwa, tidak sepenuhnya musnah, melainkan terkikis oleh korupsi berkali-kali, rasa sakit yang aku alami berada di luar imajinasimu, tapi aku tidak menyerah. Mendengar ini, mata Li Luo sedikit menyipit. Jika kata-katanya benar, kegigihan mentalnya sungguh mengesankan. Lagi pula, bukanlah hal yang mudah untuk menahan kerusakan dari iblis sejati pemakan jiwa. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia akan langsung menjadi santapannya. Aku telah merencanakan untuk melawan iblis sejati pemakan jiwa sampai mati ketika aku memasukkan separuh jiwaku ke dalam ornamen batu giok. Jika aku kalah, aku hanya akan kehilangan separuh yang tersisa. Jika aku berhasil menang, aku berpotensi bisa memulihkan fondasiku. Namun, aku tahu peluang suksesnya tidak besar. Kesenjangan kekuatan kami terlalu besar, jadi kemungkinan besar aku akan kalah dalam pertarungan langsung. Jadi kali ini, aku datang ke sini dengan persiapan untuk, aku akan mati. Lagi pula, lebih baik aku bertarung sampai mati daripada terus hidup dalam ketidakpastian. Bahkan jika aku gagal, itu akan menjadi suatu bentuk kelegaan bagiku. Namun, melihat keadaan sekarang, keberuntunganku cukup bagus. Ini seharusnya dianggap sebagai kemenangan, meskipun itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua berkat kerusakan kritis yang kamu timbulkan padanya, sepupu Li Luo. Itu memberiku kesempatan untuk menyelinap ke sana dan mendapatkan kembali kendali. Mendengar ini, Li Luo balas menatapnya dengan wajah tidak yakin. Dia tidak tahu apakah kata-kata ini dapat dipercaya atau tidak. Tetapi, Li Luo dengan tenang menjawab, mari kita kesampingkan hal itu untuk saat ini. Lebih penting lagi, kamu tidak pernah memberitahuku bahwa setengah dari rohemu tersembunyi di dalam ornamen batu giok. Kurasa ini adalah bagian dari rencanamu. Saat itu, Li Lingjing hanya menyuruhnya untuk memberikan ornamen giok ini kepada Li Ruyun. Tidak disebutkan hal-hal lain. Mendengar ini, Li Lingjing terdiam beberapa saat sebelum dia menjelaskan, aku salah karena membuatmu tetap tidak tahu apa-apa. Dengan separuh jiwaku di ornamen batu giok, iblis sejati pemakan jiwa akan bisa merasakan lokasimu secara alami. Menambahkan pada kenyataan bahwa kamu sangat berbakat, iblis sejati pemakan jiwa pasti mengincarmu saat kamu melangkah ke domain gelap. Li Luo mencibir dan menjawab dengan sedikit frustrasi, jadi semua masalah selama ini sebagian besar disebabkan oleh Hemu. Tidak bisakah dia lebih jujur? Bagaimana lagi seseorang bisa menghadapi semua masalah ini begitu mereka masuk ke dalam domain gelap? Itu menggelikan. Pada titik ini, Li Lingjing dengan lembut berkata, aku khawatir kamu tidak akan mau membawaku jika aku sudah menceritakan semuanya sebelumnya. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk mendapatkan kembali separuh jiwaku. Jika aku berlarut-larut lebih lama lagi, tubuhku akan tertidur lelap dan tidak pernah bangun lagi. Namun, aku harus mengakui bahwa apa yang aku lakukan tidak benar, aku berhutang budi padamu untuk ini. Aku tidak pantas menerima ucapan seperti itu, jawab Li Luo acuh tak acuh. Li Lingjing benar-benar ulet dan memiliki kemauan yang kuat. Jika bukan karena kejadian itu, dia pasti akan menjadi sosok legendaris di benua ilahi asal surgawi. Karena itu, Li Luo masih menahan rasa takut terhadapnya. Li Lingjing juga bisa merasakan ketidakpuasan dari Li Luo, tapi dia tetap diam. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Li Luo berbicara lagi. Aku berhutang budi pada Bibi Yun. Jika kamu menjelaskan hal ini kepadaku dengan jujur, aku mungkin tidak akan menolakmu. Li Lingjing tersenyum canggung, aku salah. Itu adalah tindakanku yang tidak perlu. Pada saat itu, Li Luo bertanya lagi padanya, jika kamu punya cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri, mengapa kamu tidak meminta bantuan adipati yang berkuasa dari keluargamu? Iblis sejati pemakan jiwa itu sangat misterius dan aneh. Mereka semua sudah mencoba mencarinya, tapi sia-sia. Hanya bakat langka sepertimu yang bisa memancingnya keluar, jawab Li Lingjing jujur. Aku rasa itu adalah sesuatu yang patut aku banggakan. Li Luo menertawakan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia melihat lagi Li Lingjing yang secara fisik cacat dan melanjutkan, dengan penampilanmu sekarang, orang-orang akan menganggapmu monster dan menyerang jika mereka melihatmu. Inilah sebabnya aku masih perlu merepotkanmu untuk membawaku kembali ke kota barat. Di sana, jiwaku akan bisa kembali ke tubuh asliku, pinta Li Lingjing. Selain itu, aku bahkan tidak yakin apakah kamu adalah Li Lingjing yang asli atau bukan. Mungkin kamu hanyalah upaya terakhir dari iblis sejati pemakan jiwa yang misterius untuk menyelamatkan dirinya sendiri, jawab Li Luo tanpa emosi. Aku bersedia disegel, aku juga akan menerima pertanyaan dan interogasi apapun dari faksi Taring Naga.
Aku hanya tidak ingin semuanya berakhir seperti ini, jadi aku harus menjaga segalanya demi kesempatan terakhir untuk bertahan hidup ini, kata Li Lingjing. Li Luo terdiam beberapa saat setelah dia merasakan keinginan yang kuat dan gigih saat membalikkan kata-katanya. Tindakan putus asanya untuk bertahan hidup telah mengingatkan Li Luo pada dirinya sendiri ketika dia hanya memiliki istana kosong. Saat itu, ia juga tidak menyerah dan berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar dari kesulitannya. Saat Li Luo merenung dalam diam, mata Li Lingjing bergerak sedikit, dan aliran cahaya kecil keluar dari kabut hitam. Itu berhenti tepat di depannya. Li Luo melihat bola saku melayang di depannya. Kelihatannya sangat familiar, bukankah itu bola saku Zhao Jingyu yang jatuh bersama lengannya tadi? Di dalam bola itu ada 5 taring naga. Apa ini? Apakah kamu mencoba menyuapku? Li Luo berkata sambil mengerutkan kening. Aku hanya ingin menyelesaikan semua masalahmu. Selain itu, aku telah mendapatkan beberapa ingatan iblis sejati pemakan jiwa setelah mengambil alih tubuhnya. Selain buah bayi suci matang yang terletak di sini, mungkin ada buah berharga lainnya, peluang di sini yang dapat membantumu, jelas Li Lingjing. Kesempatan apa? Li Luo menjadi sedikit tertarik padanya. Setelah berpikir sejenak, Li Lingjing melanjutkan, ini seharusnya dapat membantumu mencapai tahap iblis kaca yang sempurna. Li Luo terkejut mendengarnya. Tingkat iblis kaca sempurna. Dia tiba-tiba teringat permintaan dari kakek Li Jingse. Tahap iblis kaca 3 pancaran, puncak sebenarnya dari tahap iblis kaca. Jantung Li Luo berdetak kencang setelah mendengar kata-kata Li Lingjing. Dia memilah dengan cermat. Tanpa ragu lagi, dia perlu mendapatkan buah bayi suci. Dia telah mengambil risiko yang sangat besar dengan iblis sejati pemakan jiwa hanya agar dia bisa mendapatkannya. Jika dia kembali tanpa itu, misinya tidak hanya akan gagal, tetapi yang lebih penting, mereka tidak akan mampu menyembuhkan luka Ox Biao Biao. Bagaimana peluang untuk mencapai tahap iblis kaca 3 pancaran? Li Luo sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, jika apa yang dikatakan Li Lingjing kepadanya tentang peluang langka itu benar, ada baiknya mencobanya. Tapi, bisakah dia percaya? Dia ragu-ragu saat menatap Li Lingjing. Setelah berpikir sejenak, dia menentukan pilihannya dengan tegas. Buah bayi suci dan tingkat iblis kaca 3 pancaran keduanya sangat penting. Karena Li Lingjing di depannya sudah terluka parah, dia tidak lagi menjadi ancaman baginya sekarang. Tidak peduli apakah kata-katanya benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Bahkan jika terjadi sesuatu di tengah jalan, Li Luo masih yakin dia bisa melarikan diri dengan selamat. Bolehkah aku mengajak teman-temanku? Li Luo bertanya untuk mendapatkan asuransi lebih banyak. Akan lebih aman lagi jika Li Fengyi dan yang lainnya bisa ikut. Mereka telah dirusak oleh iblis sejati pemakan jiwa sebelumnya dan masih dalam keadaan kebingungan. Jika kamu mau menunggu mereka, aku khawatir akan memakan waktu beberapa hari lagi sebelum mereka bisa sadar sepenuhnya, Li Lingjing menjawab setelah memberi beberapa pertimbangan. Namun, aku tidak menyarankanmu menunggu terlalu lama. Kenapa tidak? Li Luo bertanya setelah mendengar kata-katanya. Dia menatapnya dengan rasa curiga di matanya. Li Lingjing juga memahami bahwa kata-katanya secara alami akan meningkatkan kewaspadaannya. Dia menghela nafas dan melanjutkan, melihat ingatan tidak lengkap yang aku peroleh dari iblis sejati pemakan jiwa, tentu saja ada beberapa komplikasi. Aku tidak tahu secara spesifik, tapi mengingat perubahan yang terjadi di sini, aku merasa itu yang terbaik, jika kita pergi dari sini secepat mungkin. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus mempercayaimu, namun semuanya sudah diputuskan oleh Hemu. Li Luo berkata dengan ragu setelah mendengar penjelasannya. Komplikasi apa lagi yang ada selain iblis sejati pemakan jiwa? Namun, dia adalah orang yang tegas. Setelah jeda singkat, dia berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Pimpin jalannya. Pada saat yang sama, dia melemparkan gulungan tablet giok ke udara. Ia melayang di udara, dan cahaya redup bersinar di sekitarnya. Dengan ini, dia meninggalkan beberapa kata untuk berjaga-jaga jika Li Fengyi dan yang lainnya sadar saat dia pergi. Setidaknya mereka akan memahami situasinya dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Li Lingjing menunggu dengan sabar hingga dia selesai sebelum dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergerak menuju bagian yang lebih dalam dari pegunungan. Menarik napas dalam-dalam, Li Luo memanggil kekuatan resonansinya. Kilatan petir muncul di bawah kakinya dan dia mengikutinya dengan cepat. Dengan itu, mereka berdua bergegas ke bagian yang lebih dalam dari pegunungan api merah. Mereka membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk sampai di pintu masuk gunung berapi raksasa.
Ada banyak monyet roh api yang berkeliaran di sekitar pintu masuk. Melihat ini, Li Lingjing memperluas auranya. Bertingkah seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang mengancam, semua monyet bergegas pergi. Setelah itu, keduanya mampu mencapai puncak gunung berapi dengan lancar. Ketika Li Luo melihat ke dalam bukaan gunung berapi, dia bisa merasakan magma yang sangat panas mendidih di dalamnya. Pohon api tumbuh dari salah satu dinding di sampingnya. Di puncak pohon ada dua buah berwarna merah pucat. Buahnya berbentuk bayi dan seukuran kepalan tangan. Dari waktu ke waktu, api akan keluar dari sana. Sungguh pemandangan yang tidak biasa. Ini adalah buah bayi suci, tujuan dari misi Li Luo. Magma di bawah terus bergolak, dan gelombang besar menyapu dari waktu ke waktu. Ketika buah itu tersapu oleh buah bayi suci, warna merahnya berubah menjadi lebih pekat. Tampaknya dengan cara inilah buah bayi suci menjadi matang. Hari demi hari, magma memurnikannya hingga matang sepenuhnya. Sayangnya, dua buah bayi suci di depannya masih memiliki waktu yang lama sebelum bisa matang sepenuhnya. Selain itu, tampaknya kualitasnya tidak tinggi. Li Luo kecewa dengan ini. Dia berbalik kembali ke arah cahaya hitam Li Lingjing dan bertanya, di mana hal yang kamu bicarakan? Dengan menggunakan matanya, dia memberi isyarat ke arah magma di gunung berapi. Wajah Li Luo langsung berubah saat dia menyadari hal ini. Apakah itu di kedalaman gunung berapi? Bagaimana aku bisa masuk? Ini bukan magma biasa. Magma dengan kemampuan menciptakan harta karun seperti buah bayi suci jelas berbeda dengan magma biasa di dunia luar. Suhu dan kekuatan destruktifnya jauh lebih menakutkan. Tidak perlu masuk ke magma secara langsung. Li Lingjing tertawa ringan. Saat berikutnya, dia memuntahkan cahaya hitam yang terbang ke hutan lebat di sekitar gunung berapi. Setelah beberapa saat, seekor monyet roh api yang sangat besar diseret keluar dari hutan. Dilihat dari gelombang energinya, monyet roh api ini memiliki kekuatan manusia di tingkat resonansi surgawi. Kemungkinan besar itu adalah pemimpin di antara monyet roh api di distrik ini. Namun, ia menggigil ketakutan di depan Li Lingjing, yang saat ini berada di tubuh iblis sejati pemakan jiwa dan memancarkan aura kerusakan yang mengerikan. Dia tidak mengatakan apapun. Dia terus memanipulasi kerusakan di dalam monyet roh api, menghancurkan jiwanya dengan teror. Beberapa saat kemudian, monyet roh api mencapai batasnya dan tampak kehilangan akal sehatnya. Melihat hal tersebut, Li Lingjing langsung melemparkannya ke mulut gunung berapi. Meskipun monyet roh api jatuh ke dalam gunung berapi, ia tidak jatuh ke dalam magma. Ia mendarat di sekitar dinding gunung berapi dan dengan panik mencoba memanjat keluar, mencakar dengan liar dan mencoba melarikan diri seolah-olah ia sudah gila karena ketakutan. Li Luo bingung dengan hal ini. Apa yang Li Lingjing coba lakukan? Meski begitu, jawabannya segera terungkap. Saat monyet roh api berlari dengan putus asa, ia berhasil menghancurkan sebagian bebatuan. Sebuah retakan muncul, dan monyet roh api masuk ke dalamnya dan menghilang. Ikuti aku, teriak Li Lingjing ketika dia berubah menjadi cahaya hitam dan terbang. Mata Li Luo masih penuh keterkejutan. Siapa yang mengira bahwa kesempatan seperti itu membutuhkan monyet roh api untuk memimpin? Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti mereka. Retakannya cukup sempit, tapi masih cukup besar untuk dilewati manusia. Di dalam, udara membuat mereka serasa berada di api penyucian. Li Luo dan Li Lingjing mengikuti monyet roh api yang ketakutan dari kejauhan, dan pemandangan di depan mereka terbuka sekali lagi setelah beberapa puluh menit. Li Luo berdiri tegak dan melihat apa yang ada di hadapannya. Matanya penuh kebingungan. Ada ruang kosong luas di depannya yang dipenuhi udara panas yang meninggi. Batuan berwarna merah menyala bertumpuk dengan lubang di tengahnya. Lubang itu penuh dengan cairan merah tua, mengubahnya menjadi kolam berwarna merah menyala. Saat Li Luo menatap ke kolam, matanya tiba-tiba melebar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua energi alam duniawi di daerah tersebut mengalir ke dalam kolam. Apalagi cairan di kolam itu luar biasa istimewa. Meskipun tampak seperti air, jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah sekumpulan bola api yang menyala-nyala. Sulit untuk mengetahui apakah itu air atau api. Li Luo menatap kolam air api yang mempesona untuk waktu yang lama sebelum perhatiannya beralih. Dia memperhatikan dua buah emas mengambang dengan tenang di kolam. Buahnya tampak seperti bayi yang bersinar dalam cahaya keemasan, dengan nyala api keluar dari mata dan hidungnya. Li Luo menghirup udara yang terbakar dengan ringan. Kebahagiaan muncul di matanya. Itu adalah buah bayi suci yang selama ini dia cari.
Dengan pancaran sinar keemasan dan nyala api yang keluar dari mata dan hidung, buah-buahan ini memiliki kualitas terbaik. Mereka jauh lebih unggul dari dua buah mentah yang dia lihat sebelumnya. Li Lingjing tidak berbohong. Dia benar-benar bisa menemukan buah bayi suci yang lebih baik di sini. Kalau begitu, kemungkinan tahap iblis kaca tiga pancaran yang dia bicarakan. Mungkinkah karena kolam air api yang mempesona ini? Saat Li Luo membuka pemandangan di hadapannya dengan takjub, suara Li Lingjing datang dari jarak jauh dan menjelaskan, ini adalah tanah suci monyet roh api. Mereka berkumpul di sini setiap kali Raja Kera lahir. Raja Kera mengambil seteguk dari kolam sebelum memasukkan buah bayi suci yang masih mentah ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar buah bayi suci dikonsumsi oleh air di dalam kolam. Hanya beberapa orang terpilih yang mencapai kesempurnaan dengan bantuan air api. Pada saat yang sama, kelompok monyet akan merayakan dan berbagi satu buah bayi suci yang matang di antara mereka setiap kali Raja Kera lahir. Ini adalah markas rahasia monyet roh api. Itu hanya dapat ditemukan dengan menangkap Raja Monyet Roh Api dan menimbulkan ketakutan hingga ke tulang-tulangnya. Ketika dia benar-benar ketakutan dan tidak punya tempat untuk lari, dia akan melarikan diri ke sini. Ini benar-benar membuat Li Luo terengah-engah. Segala sesuatunya benar-benar berjalan dengan cara yang misterius. Siapa yang mengira ada tempat menakjubkan di kedalaman gunung berapi ini? Jika Li Lingjing tidak mendapatkan ingatan yang tidak lengkap tentang iblis sejati pemakan jiwa, mereka tidak akan pernah mengetahui rahasia seperti itu. Kolam air api yang mempesona terbentuk dengan menggabungkan esensi dari mata air tanah dan dari gunung berapi. Airnya memiliki efek magis untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Saat ini, kultivasimu ke dalam tingkat iblis kaca baru setengah selesai. Dengan bantuan air api, kemungkinan besar kamu bisa menyempurnakannya, kata Li Lingjing. Mendengar kata-katanya, nyala api muncul di mata Li Luo. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Sepupu Li Luo, ini permintaan maafku padamu. Apakah kamu merasa sedikit lebih baik sekarang? Li Lingjing berkata dengan lembut. Sambil tersenyum, Li Luo menjawab, jangan khawatir, sepupu. Kamu bisa membuatku marah kapanpun kamu mau selama kamu mengingatku ketika ada kesempatan seperti itu muncul lagi. Li Lingjing sedikit terkejut dengan tanggapannya yang terlalu langsung. Sambil sedikit tersenyum, dia menjawab, jika kamu puas, silakan luangkan waktu dan nikmatilah, kita harus segera kembali setelah kamu selesai di sini. Li Luo mengangguk setuju. Dalam sekejap, dia terbang ke sisi kolam air api yang mempesona. Dia mengulurkan tangannya dan dengan mudah mengumpulkan dua buah bayi suci yang mengambang di atasnya, menyimpannya dengan aman di sakunya. Setelah buah bayi suci diamankan, Li Luo akhirnya bisa menghela nafas lega. Misinya telah tercapai dan masalah Paman Biao akhirnya terpecahkan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang berapi-api beralih ke kolam air api yang mempesona. Dari kelihatannya, sepertinya dia harus masuk sendiri ke dalam kolam jika ingin mengolah tubuhnya. Li Luo merenungkannya sejenak sebelum dia dengan ringan mengetuk gelang merah di pergelangan tangannya. Selanjutnya, dia melepaskannya beserta pakaiannya dan meletakkannya di tepi kolam. Dia mengingatkan serigala surgawi ekor 3 untuk membantunya mengawasi Li Lingjing. Meskipun sejauh ini dia tampaknya tidak berada di bawah pengaruh iblis sejati pemakan jiwa, Li Luo masih tetap waspada. Lagi pula, sepupunya ini licik. Dia harus bersiap jika ada serangan mendadak terhadapnya selama proses kultivasinya. Ketika Li Luo meletakkan gelangnya, cacing hitam yang telah diubah oleh Li Lingjing juga meliriknya. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan hanya mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Dia juga mengerti bahwa dia telah memanfaatkan Li Luo tanpa sepengetahuannya. Meskipun itu demi kelangsungan hidupnya sendiri, tidak mungkin Li Luo bisa mempercayainya sepenuhnya begitu dia menyadari kejadian itu. Saat Li Luo melangkah ke dalam kolam, awalnya terasa nyeri dan terbakar. Setelah beberapa saat panas, muncul rasa sedingin es yang meredakan luka bakar. Kedua sensasi ini bergantian berulang kali, memberi Li Luo perasaan es dan api yang mempesona. Anehnya, itu adalah pengalaman yang nyaman. Saat dia duduk dalam posisi lotus di kolam air api yang mempesona, dia mengaktifkan seni iblis nafas drakoniknya dan mulai menyerap energi misterius. Pada saat ini, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang mengalir dengan pola kaca. Ketika energi dari kolam terus mengalir ke tubuhnya, polanya menjadi semakin jelas dan mulai menyala. Li Luo dapat dengan jelas merasakan kegembiraan di tubuhnya karena menginginkan lebih banyak energi. Tanpa diragukan lagi,
Kolam air api yang mempesona telah memberikan dorongan yang luar biasa pada tubuhnya. Dia segera menutup diri dari dunia luar sambil dengan penuh semangat menyerap energi dari kolam air api yang mempesona. Dari kejauhan, Li Lingjing diam-diam mengamati perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Pola kaca mulai terlihat di kulitnya, yang merupakan tanda fondasi yang dimiliki Li Luo. Di benua ilahi asal surgawi, tingkat iblis kaca seperti tolok ukur seberapa berbakatnya seseorang. Dulu ketika Li Lingjing berada di tahap tubuh iblis, dia juga telah mencapai tahap iblis kaca. Dia tahu tentang perbedaan kekuatan dalam tahap iblis kaca itu sendiri. Dengan kekuatan tubuh Li Luo, dia bisa saja mencapai tahap iblis kaca sejak lama. Namun, dia tidak melakukannya. Dia pasti mengincar tahap iblis kaca 3 pancaran, kelas tertinggi dari tahap iblis kaca. Hanya individu yang paling berbakat di antara individu-individu berbakat lainnya yang dapat mencapai tingkat itu. Tidak hanya membutuhkan bantuan kesempatan langka, tapi fondasi individu tersebut juga harus luar biasa. Meskipun demikian, sepertinya Li Luo tidak akan kesulitan memenuhi persyaratannya. Dia bahkan lebih berbakat daripada aku sebelumnya, pikir Li Lingjing dalam hati. Dia melihat tubuh cacing hitam pekat tempat dia berada sekarang. Ada tanda rasa jijik yang tak terkendali di matanya, tapi dia akhirnya menekannya. Dia juga tidak menyukai tubuh iblis sejati pemakan jiwa. Namun, dia perlu melakukan ini untuk bertahan hidup dan mendapatkan kembali bakatnya. Dengan ketabahan mentalnya, dia tidak akan terlalu terganggu dengan penampilan ini karena hanya sementara. Begitu Li Luo membawanya kembali ke istana lama, semua penderitaannya selama beberapa tahun terakhir akhirnya akan terbayar. Saat Li Luo asyik mengolah tubuhnya, 1 hari penuh berlalu. Kabut hitam di hutan lebat telah hilang selama ini. Li Fengyi, Zhao Jingyu, dan yang lainnya perlahan-lahan sadar kembali. Ketika mereka pertama kali terbangun, mereka melihat sekeliling dengan ngeri. Kita masih hidup, Li Fengyi bertanya sambil memandang Li Jingtao dan Deng Fengxian. Mereka berdua sama bingungnya dengan dia. Pertahanan mereka sama sekali tidak berguna ketika kabut hitam membanjiri. Mereka kemudian kehilangan kesadarannya dan tertidur lelap dalam halusinasi. Mereka merasa terpisah dari dunia ketika akhirnya terbangun. Di mana iblis sejati pemakan jiwa? Deng Fengxian bertanya sambil mengamati area itu dengan waspada. Namun, tidak ada jejak musuh sama sekali. Adik laki-laki, wajah Li Fengyi tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa Li Luo hilang dan mulai panik. Untungnya, Li Jingtao tetap tenang ketika dia melihat gulungan tablet giok mengambang di depan mereka. Dia mengulurkan tangan dan membacanya sebelum matanya sedikit rileks. Jangan khawatir, adik ketiga telah pergi jauh ke pegunungan untuk mencari buah bayi suci. Ini ditinggalkan olehnya, dan sepertinya iblis sejati pemakan jiwa telah dilenyapkan juga. Li Jingtao berkata dengan ekspresi ragu saat dia menyerahkan gulungan tablet giok itu ke Li Fengyi. Li Fengyi buru-buru mengambilnya dan membacanya sebelum dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah iblis sejati pemakan jiwa benar-benar musnah? Bisakah kita mempercayai ini? Rentetan pertanyaan itu mengungkap kebingungan di hatinya. Deng Fengxian juga melihat gulungan itu dengan mata penuh keterkejutan. Kekuatan resonansi ini memang dari adik ketiga, jawab Li Jingtao sambil menggaruk kepalanya. Dia mengenali kekuatan resonansi familiar yang berasal dari gulungan tablet giok. Adik ketiga cerdas. Menurutku kata-kata ini nyata. Karena dia menyuruh kita menunggu di sini selama 2 hari, mari kita tunggu sebentar dan lihat. Ekspresi Li Fengyi berubah dan dia akhirnya tenang. Kalau begitu, mari kita tunggu selama 2 hari. Jika dia tidak kembali, kita akan segera keluar dan mencarinya. Jika itu terjadi, kita akan mengobrak-abrik bahkan jika kita harus membalik domain gelap ini. Pada saat yang sama, kelompok Zhao Jingyu juga mulai sadar kembali. Cepat kumpulkan lenganku dan kembali dan kita akan segera meninggalkan tempat bodoh ini. Zhao Jingyu berteriak dengan wajah pucat. Mendengar ini, yang lain segera berpencar untuk mencari lengannya yang telah terpotong. Sayangnya, tidak ada yang dapat ditemukan setelah beberapa saat mencari. Zhao Jingyu merasakan hawa dingin di hatinya saat ini. Jika dia bisa memulihkan lengannya, dia bisa memperbaiki dan keadaan tidak akan terlalu buruk. Jika tidak bisa, dia harus menumbuhkan 2 lengan baru dengan bantuan tumbuhan dan obat-obatan. Ini tidak hanya akan lebih merepotkan, lengan barunya tentu saja akan lebih lemah dari lengan aslinya. Ini akan menjadi pukulan besar baginya. Brengsek, Zhao Jingyu berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kerugian besar dalam perjalanan ini.
Dia tidak hanya bertemu dengan banyak iblis sejati, dia bahkan kehilangan lengan dan bola sakunya. Dia sangat menyesal mengejar Li Luo. Satu-satunya hal yang baik adalah Li Luo tidak terlihat. Dia berasumsi bahwa Li Luo telah dibantai oleh iblis sejati yang misterius, yang merupakan kabar baik baginya. Ayo pergi. Dia menggertakkan gigi dan memutuskan untuk mundur dengan tegas. Dia tidak ingin berlama-lama di sini lagi. Mendengar ini, yang lain juga mengangguk setuju. Iblis sejati yang misterius sebelumnya benar-benar membuat mereka takut. Tak satu pun dari mereka ingin berkeliaran di domain gelap lebih lama lagi. Oleh karena itu, mereka berangkat ke bawah komandonya dan mundur ke dalam keadaan yang compang camping. Di sisi Li Fengyi, tidak ada komentar mengenai deskripsi mereka. Bagaimanapun, mereka masih ragu tentang apa yang terjadi pada Li Luo. Mereka tidak berminat untuk terlibat dengan Zhao Jingyu dan kelompoknya saat ini. Setelah Zhao Jingyu dan kelompoknya mundur, hutan kembali sunyi. Li Fengyi dan yang lainnya mengamati kedalaman pegunungan dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di kedalaman gunung yang berapi-api. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Li Luo sedang duduk dengan tenang dalam posisi lotus di kolam air api yang mempesona. Dia terus mengolah tubuhnya dengan menyerap energi api dan es misterius. Dampaknya terlihat jelas. Pada saat ini, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya mulai mereda, dan cahaya terang menggantikannya. Itu adalah cahaya redup yang membuat kulitnya menjadi tembus cahaya, seolah-olah orang bisa melihat pembuluh darah di bawahnya. Darah dan ototnya mulai memancarkan aura perkasa yang tak terlukiskan. Cahaya keemasan di tubuhnya mulai berubah dengan cemerlang, menandakan bahwa Li Luo mulai melangkah ke tingkat iblis kaca sepenuhnya. Proses ini tidak berlangsung lama. Ketika untaian cahaya keemasan terakhir menghilang, tubuhnya yang ramping dan kuat mulai bergetar hebat. Energi alam duniawi terus-menerus membanjiri dirinya, dan pusaran terbentuk di sekitar tempat dia duduk di kolam. Bersamaan dengan pusaran tersebut, energi air api dari kolam menyapu tubuh Li Luo dalam gelombang liar. Pada saat ini, kekuatan resonansi yang berdenyut dari tubuhnya meningkat dengan cepat. Cahaya keemasan telah berubah menjadi cahaya prismatik. Li Luo akhirnya menyelesaikannya dan sepenuhnya melangkah ke tahap iblis kaca. Namun, kultivasinya belum berakhir. Li Luo terus mengambil energi air api dari kolam karena tahap iblis kaca bukanlah tujuan akhirnya. Tujuan utamanya adalah mencapai tahap iblis kaca 3 pancaran yang legendaris. Dengan demikian, 12 jam berlalu. Saat energi api udara semakin terkondensasi, sebagian tubuh Li Luo tertutup api sementara sebagian lainnya diselimuti udara. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Di bawah penyempurnaan berulang-ulang dari energi api dan udara, kulitnya yang mengkilap juga mulai berubah secara bertahap. Itu seperti gelas kaca yang ditempatkan di tungku bersuhu sangat tinggi, secara bertahap mengalami penempaan. Yang paling jelas, untaian warna misterius muncul dalam pancaran cahaya jernih. Sulit untuk menggambarkan pancarannya dengan kata-kata karena itu bukan warna biasa. Itu adalah semacam pembiasan yang berkembang setelah badan kaca ditempa ke tingkat yang sangat kuat. Ditambah dengan warna aslinya yang terpancar dari tubuhnya, Li Luo kini memiliki 2 warna cahaya berbeda yang terpancar dari tubuhnya. Ini sudah merupakan pemandangan yang sangat langka bahkan bagi individu paling berbakat di benua ilahi asal surgawi. Namun dia tidak berhenti di sini. Ini tidak cukup baginya. Ia terus mengolah tubuhnya dengan energi air api dari kolam. Sepupuku ini benar-benar ambisius, komentar Li Lingjing sambil melihat dari kejauhan. Biasanya, sebagian besar talenta terbaik akan senang dan puas setelah mengembangkan 2 pancaran di tahap iblis kaca. Namun Li Luo masih berusaha melangkah lebih jauh. Artinya, dia sangat yakin dengan fondasinya sendiri. Dia pasti telah mengumpulkan sejumlah besar cahaya iblis muskil ketika dia berada di tingkat istana iblis. Li Lingjing terus menonton dalam diam saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Seiring berjalannya waktu, pancaran cahaya duo di tubuh Li Luo menjadi lebih pekat dan jelas. Namun, cahaya ketiga tidak terwujud, seolah-olah tinggal selangkah lagi. Sepertinya masih ada yang kurang. Ketika Li Lingjing menyadari hal ini, dia memikirkannya sejenak sebelum berteriak kepada Li Luo, "Sepupu Li Luo, cobalah memeras buah bayi suci yang sudah matang ke dalam kolam air api yang mempesona." Suaranya berhasil menjangkaunya. Dia juga merasakan pancaran cahaya ketiga tidak terwujud, seolah-olah masih ada yang kurang. Oleh karena itu, dia mengeluarkan buah bayi suci emas dari bola sakunya mengikuti saran Li Lingjing. Dia meremasnya dengan kuat di antara telapak tangannya.
Buah bayi suci dihancurkan segera setelah telapak tangannya menyatu, dan sari emas dari buah tersebut langsung jatuh ke dalam kolam. Saat sari buah menetes ke dalam kolam, air api mulai menyala. Energi air api mengelilinginya seperti dua ular yang melilit tubuh Li Luo, dan pemurnian tubuhnya kembali berlanjut. Kali ini, ada cahaya keemasan tebal yang datang dari kolam. Itu adalah cahaya ajaib yang dipenuhi dengan karakter misterius yang tersusun rapat. Saat cahaya terus-menerus menyinari tubuhnya, pancaran sinar yang dipancarkan kulitnya menjadi lebih jernih dan murni. Ketika pengerasan tubuhnya mencapai titik tertentu, perubahan yang diharapkan Li Luo akhirnya datang. Tubuh berkaca itu seperti tubuh spiritual. Setelah kondensasi berulang kali dari kekuatan resonansi yang mengalir di dalamnya, seberkas sinar misterius muncul. Pada saat berikutnya, cahaya cemerlang terpancar dari tubuh Li Luo. 3 pancaran cahaya berbeda terlihat memancar darinya. Tingkat iblis kaca 3 pancaran telah berhasil dikembangkan. Dengan terobosan baru ini, beberapa pola cahaya kuno dan tidak jelas muncul di permukaan kulit Li Luo. Pola-pola ini tampaknya terbentuk secara alami, dan memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan. Pada saat yang sama, kekuatan resonansi dalam diri Li Luo menguat sekali lagi. Pada titik ini, dia benar-benar telah melangkah ke tingkat ketiga dari tahap tubuh iblis, tahap iblis kaca. Selain itu adalah tingkat tertinggi dari tahap iblis kaca, tahap iblis kaca 3 pancaran. Li Luo akhirnya membuka matanya. Cahaya 3 pancaran bahkan terlihat di matanya. Sungguh menakjubkan. Selanjutnya, dia merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia tidak bisa menahan kejutan menyenangkan di wajahnya. Jadi, seperti inilah rasanya mencapai tingkat iblis kaca 3 pancaran, kata Li Luo puas. Ada cahaya putih di permukaan kulitnya, dan tubuhnya terasa selaras sepenuhnya dengan energi alam duniawi di sekitarnya. Bahkan tanpa seni iblis apapun, untaian energi alam duniawi menyelinap ke dalam dirinya melalui pori-pori kulitnya. Perasaan nyaman membuatnya ingin mengerang tak terkendali. Meski begitu, dia menahan diri. Selamat, kamu telah mencapai tahap iblis kaca 3 pancaran. Ini tandanya fondasimu benar-benar kokoh dan masa depanmu cerah sekali. Suara Li Lingjing terdengar saat ini. Dia mendekat saat matanya mengamati tubuh Li Luo dengan rasa iri. Terbukti bahwa fondasinya telah kokoh sejak tahap master resonansi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang bahkan di antara para talenta di benua ilahi asal surgawi. Li Luo menyeringai lebar. Hasil dari ekspedisi ini jauh melebihi ekspektasinya. Mencapai tingkat iblis kaca 3 pancaran, dia benar-benar berhasil menyusul Li Qingfeng, Lu Qingmei, dan talenta lainnya. Dia merasakan tubuhnya dengan hati-hati dan mulai membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Setelah beberapa saat, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Lingkaran cahaya muncul di permukaan tubuhnya, memancarkan 3 warna misterius. Lingkaran tersebut membentuk lapisan perlindungan yang sangat kuat. Itu adalah kemampuan alami dari tahap iblis kaca 3 pancaran, cincin 3 pancaran. Cincin ini mampu melindunginya setiap saat, meski dia kehilangan kondisi mentalnya sesaat. Itu adalah mekanisme pertahanan alami yang akan aktif secara otomatis selama kekuatan resonansi Li Luo belum habis. Dengan kata lain, cincin ini akan sangat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup Li Luo. Selain itu, ada seni rahasia lainnya. Li Luo melihat lagi pola halus di kulitnya. Ada 3 baris di antaranya. Meskipun sangat sulit untuk diperhatikan, karena tersembunyi di bawah kulit. Ini adalah tanda spiritual 3 pancaran. Mereka bisa memperkuat tubuh seseorang. Setelah diaktifkan, tubuh iblis kaca miliknya akan diperkuat dan dia akan mengalami lonjakan kekuatan. Ini pasti akan memberinya keunggulan dalam pertempuran. Dengan 2 seni rahasia ini, kekuatan Li Luo telah mencapai terobosan yang luar biasa. Dia mengungkapkan senyum puas. Perjalanan ke dunia kegelapan ini benar-benar membantunya dalam persiapan menjadi kepala naga dari 20 panji. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a